Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairillah, khairi khalqillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh barakah, di hari Jumat, kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga salat kita, zikir kita dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua diakui sebagai umatnya dan insyaallah kita semua juga mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini mengawali tahun baru 2026, kita akan mengkaji terkait adab-adab dalam bersedekah. Semoga bab sedekah ini menjadi tafaulan, ya, harapan kita mengawali tahun ini rezeki kita dilancarkan Allah, sedekah kita juga makin banyak, ya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menyampaikan apa saja sunnah Nabi yang berkaitan dengan sedekah, ada dua hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan sedekah ini. Yang pertama, kenapa disebut sedekah? Kenapa memberikan sebagian harta kita di jalan Allah itu diistilahkan dengan sedekah? Yang kedua nanti akan kami jelaskan mengapa seorang mukmin jika diberi kesempatan hidup beberapa saat, artinya kalau boleh ditunda ajalnya sekian menit, ia memilih untuk bersedekah. Kenapa enggak ibadah yang lain? Nah, ini dua pengantar sebelum kita nanti menjelaskan apa saja yang menjadi sunnahnya bersedekah. Yang pertama, mengapa orang yang berbagi sebagian harta, ya, perbuatan itu disebut sedekah? Orangnya disebut mutasaddiq. Sedekah itu Bapak Ibu diambil dari akar kata sidqun, ketulusan, kejujuran. Sidik kalau bahasa Indonesianya, sidik, amanah, fatonah gitu ya, sidik. Nah, kenapa orang yang sedekah itu disebut tulus? Dalam arti imannya tulus. Karena kalau kita cermati dan hayati, setiap dari pribadi kita masing-masing, ketika hendak dia mengeluarkan hartanya, saya yakin sekali itu terjadi dialog di dalam hatinya. Dialog apa Ustaz? Dialog
sedekah enggak ya? Sedekah enggak ya? Ngenjuk enggak ya? Atau kaki bae? Kecil atau besar, ya, itu ada di hatinya itu, ngenjuk deh. Apalagi kalau diminta orang misalnya, Pak bantu saya sih Pak. Atau ada pengumuman di masjid membutuhkan dana 10 juta, diharapkan jamaah bisa membantu. Itu di hatinya, ngenjuk deh. Kotak amal lewat baik. Nanti itu ngasih enggak ya, ngasih. Ketika memutuskan mau ngasih 100.000 apa 2.000 ya, 100.000. Nah, ketika akhirnya keputusannya memberi, keputusannya akhirnya ngasih, artinya sisi imannya mengalahkan sisi bakhilnya. Sisi imannya mengalahkan rasa pelitnya. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yajtami' fi qalbi mu'min al-iman wal bukhl. Tak mungkin berkumpul di dalam hati orang mukmin iman sama pelit. Enggak mungkin berkumpul. Tak mungkin di hati orang mukmin ada iman tapi satu sisi dia pelit. Artinya kalau imannya menang, pelitnya kalah. Kalau pelitnya yang menang, imannya yang kalah. Nah, orang yang bersedekah artinya telah menunjukkan imannya lebih tulus. Maka disebutlah sedekah. Dalam hadis Nabi lebih jelas lagi, as-sadaqatu burhan. Kata Rasulullah, sedekah itu bukti iman. Bukti Pak, burhan. Burhan itu kalau Bapak punya kawan tetangga namanya Burhan, itu artinya bukti, argumentasi ya. Artinya apa? Kalau orang sedekah keluar misalnya datang dari pihak RT minta sumbangan untuk buat got jalan, Bapak ngasihlah. Itu artinya imannya telah dibuktikan. Imannya telah terbuktikan. Ini yang disebut kenapa orang yang bersedekah itu disebut sedekah. Ya, disebut mutasaddiq. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin kami sampaikan sebagai pengantar, mengapa sedekah yang diminta oleh orang jika diberikan kesempatan hidup? Kita tahu dalam surat Al-Munafiqun di ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Ini orang kalau datang ajalnya, tiba ajalnya, mereka berharap laula akhartani, ya Allah tunda sebentar aja, dengar deh, tambah 5 menit aja. Seakan Allah bertanya atau berkata, memang kalau saya tunda, saya kasih tambah lagi 5 menit. Kamu itu minta apa? Mau ngapain? Waktu cuma 5 menit, itu mau ngapain? Fa as-saddaq. Aku nak bersedekah. Aku nak berzakat kalau dia zakat mal. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak minta haji? Mereka enggak minta salat misalnya, tapi justru minta bersedekah. Banyak alasannya yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya, kenapa yang diminta sedekah? 1,
Sedekah adalah amalan yang sangat luar biasa. Luar biasanya apa Ustaz? Cepat pelaksanaannya, tidak butuh waktu lama, tetapi pahalanya tidak putus-putus. Kalau sholat, Bapak sholat sekali, ya sudah dapat pahala, assalamualaikum, selesai pahala. Pun dengan puasa, pun dengan ibadah yang lain. Tapi kalau sedekah enggak, singkat sekali. Andai dikasih waktu misalnya, dan itu mustahil. Karena kalau sudah datang ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, enggak bisa ditunda. Ya sudah, kamu saya kasih waktu 1 menit misalnya, dikasih hidup 1 menit lagi. Kemudian dia berkata, diteleponnya ketua masjid, diteleponnya ustadz misalnya, assalamualaikum ustadz, iya gimana Pak Haji? Atau nemui dia ustadznya, ustadz itu saya punya tanah ada di jalan ini, saya wakafkan ustadz. Tek, ninggal dunia. Cuma berapa menit itu? Setengah menit, gak ada. Cuma mengatakan, Pak Ustadz, tolong diterima, Pak Haji, tolong diterima. Atau dia katakan kepada anaknya, nak, itu nanti kamu, tanah Bapak itu kamu wakafkan ke masjid. Nah, ada tabungan Bapak di bank fulan, ada 10 juta lagi nak, Bapak gak punya duit. Misal, tolong 5 jutanya kamu belikan semen, titipkan. Setengah menit Pak. Tapi setengah menit itu pahalanya enggak putus-putus sampai hari kiamat. Luar biasa. Maka wajar orang yang diberikan kesempatan, andai pun diberikan, dia akan meminta untuk bisa bersedekah karena dia tahu amalan yang tak akan putus adalah sedekatun jariyah, bersedekah, ya, wakaf di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, meringankan hisab. Karena dia ini mau wafat. Sesuatu yang paling mengerikan yang akan dihadapi setelah kematian adalah hisab. Dan di antara hal yang paling berat saat dihisab adalah hisab harta. Allah akan tanyakan min aina iktasab wa fima anfaq. Dari mana dia dapat, kemana dia alokasikan, dia gunakan. Artinya kalau dia sudah sedekahkan di jalan Allah di sebagian hartanya, itu akan meringankan hisabnya. Yang ketiga, alasannya kenapa orang bersedekah? Karena sedekah wiqayatun minan nar, bisa menjadi perisai dari api neraka, dari azab kubur, dari azab api neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika sedang duduk begini Pak, ya. Kemudian terdengar suara dentuman yang sangat keras di kota Mekah. Sahabat bertanya, suara apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, hajarun ulqiya mungzu 70 sanah. Itu batu dilempar sejak 70 tahun yang lalu, barusan sampai di dasar neraka. Suara dari dua, katanya ada batu dilempar 70 tahun dan baru sampai di bawah dasarnya. Begitu mengerikan. Maka begitu sangat mengerikannya api neraka, sampai suatu ketika Rasulullah diperlihatkan neraka. Nabi sampai berpaling-paling wajahnya Pak. Lagi pengajian begini, Nabi wajahnya begini Pak, seperti enggak sanggup melihat neraka. Kemudian beliau berkata, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah fa illam tajiduha fa bi kalimatin thayyibah. Wahai umatku, wahai sahabat-sahabatku, lindungi diri kalian dari api neraka walau dengan sedekah setengah buah kurma. Ini setengah buah kurma itu bisa melindungi kita dari api neraka. Dan
Setengah buah kurma ini ada kisahnya. Satu ketika datang ibu-ibu ke rumah Rasulullah membawa 2 bayinya yang menangis kelaparan. Begitu dibuka rumah Rasulullah oleh istri Rasulullah bernama Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dibuka dia berkata, aku lapar, minta bantuan, minta sedekah. Sayyidah Aisyah pun bergegas mencari sesuatu yang bisa diberikan. Tidak mendapatkan apa-apa kecuali 3 buah kurma. Diambillah 3 buah kurma itu, diberikan kepada si ibu. Ibunya dengan senang hati menerima, langsung 2 kurma masing-masing diberikan kepada 2 anaknya, disuapin sampai habis, disuapin sampai habis. Tersisa 1 buah kurma yang niatnya untuk dirinya sendiri, untuk ibunya sendiri. Saking laparnya tadi. Begitu mau dimakan, 2 anak ini masih merengek, minta lagi. Akhirnya sang ibu mengalah, dibelahlah kurma tadi jadi 2. Diberikan setengah-setengah kepada kedua anak. Kejadian itu dilihat oleh Sayyidah Aisyah dan beliau terpukau. Alangkah indahnya apa yang dilakukan sang ibu tadi. Seketika Sayyidah Aisyah langsung mencari Rasulullah dan bercerita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ada seorang ibu, diceritakan dari awal, kemudian membelah kurmanya. Setengah kurmanya diberikan kepada anaknya dan setengahnya diberikan kepada anak yang sebelah kiri. Apa kata Nabi? Innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan karena setengah buah kurma itu surga untuk wanita itu. Masya Allah. Jadi apa maksudnya? Sekecil apapun sedekah itu manfaat. Ya, maka jangan juga kita kemudian ngebatalkan sedekah karena kecil. Cuma 2.000 malu akulah, enggak usah lah, kaget baiklah. Jangan, walaupun cuma 2.000 yang kebetulan ada di kantong kita, sedekahkan. Nah, ini beberapa alasan mengapa orang ketika diberikan kesempatan hidup, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Dia minta bersedekah karena begitu dahsyatnya pahala sedekah tadi. Ya, jadi jangan juga beralasan Aisyah boro-boro nak bersedekah, nak mangan besaro. Justru kadang-kadang bersedekah di saat sulit itu punya nilai yang lebih istimewa ketimbang sedekah di masa lapang. Ini motivasi untuk kita semua menyisihkan sebagian harta. Dan di awal tahun ini kita juga berharap memohon kepada Allah semoga rezeki kita dilancarkan galau, ya, sedekah dan diniatkan dalam mencari rezeki untuk bisa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pengantar berkaitan dengan sedekah. Lalu apa yang harus diperhatikan dalam bersedekah? Ini akan kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama tidak lain al-ikhlasu fiha, ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Upayakan ya, kita mengeluarkan harta kita ikhlas karena Allah, bukan karena gak enak dikenal wong sugih di kampung ini, masa nak sedekah, atau nak tafakhur, nak berbangga-bangga, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ruginya luar biasa. Sudah hartanya keambil, pahalanya nggak dapat. Ya. Bahkan mungkin kita pernah mendengar hadis Nabi, ada 3 kelompok yang mana nanti api neraka pertama kali dinyalakan apinya itu melalui 3 jenis manusia. Yang pertama, orang yang baca Quran tujuannya memperjualbelikan ayat Allah, tujuannya untuk berbangga-bangga.
Yang kedua, yang ahli sedekah, tapi sedekahnya juga untuk sombong, untuk angkuh, untuk bangga-bangga. Yang ketiga, orang yang berjihad fisabilillah agar dianggap pahlawan. Agar dianggap pahlawan. Na'udzubillah min dzalik. Ini ya dahsyatnya ikhlas. Maka dari itu bukan seberapa besar harta yang kita keluarkan. Yang pertama kali akan menentukan sedekah kita adalah seberapa ikhlas. Ya. Kita sedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taqdimus sadaqatil wajibati 'alal mustahabbah. Mengedepankan sedekah wajib di atas sedekah yang sunnah. Maksudnya mengedepankan zakat daripada ada orang rajin sedekah, Masya Allah, hari raya kurban berkurban, ada uang ini sedekah, zakat nggak pernah bayar. Ya, zakatnya tidak. Yang dimaksud di sini adalah zakat mal, terutama zakat. Dan perlu saya luruskan juga, kita punya rukun Islam ada berapa, Pak? Ada 5. Ada syahadat, salat, zakat, puasa, haji bila mampu. Nah, zakat yang merupakan rukun Islam itu bukan zakat fitrah di bulan Ramadan itu, Pak. Zakat yang merupakan rukun Islam itu zakat mal. Kenapa ini perlu saya luruskan? Karena masih sering kita mendengar ketika ada orang bayar zakat fitrah, dia berkata, alhamdulillah sempurna rukun Islam saya. Dikiranya zakat fitrah itu adalah zakat merupakan zakat yang 5 apa? Rukun Islam yang 5 tadi, bukan. Zakat fitrah wajib betul, tapi dia bukan rukun Islam. Yang rukun Islam itu adalah zakat mal. Ya, kalau hari ini sebagian ulama mengkategorikan zakat penghasilan. Nah, itu diutamakan dulu, dibayar dulu zakat mal kita, baru kalau itu sudah ditunaikan atau sudah disisihkan, ada lebih yang lain kita sedekahkan. Ya, kita bantu masjid, kita bantu keponaan dan lain sebagainya. Ini mengedepankan yang wajib daripada yang sunnah. Yang berikutnya, antakuna sadaqatu min kasbin thayyib. Sedekah itu dari harta yang halal. Dari harta yang halal. Jadi kalau koruptor sedekah ada pahalanya, Ustaz? Enggak ada. Enggak diterima Allah. Walaupun bangun masjid, walaupun masjidnya setelah itu makmur, enggak ada pahalanya. Kalau harta yang dipakai untuk bangun masjid adalah harta korupsinya. Jadi Bapak jangan iri dengan koruptor yang haji bolak-balik, pakai haji furoda sekalipun, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun di antara kita yang rezekinya itu dari haram, dari hasil nipu, dari ngerebut waris dulurnya dan lain sebagainya, maka Allah tidak akan menerima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak mau menerima amalan kecuali dari yang baik-baik saja. Ya, artinya sedekah yang diterima oleh Allah adalah sedekah yang bersumber dari rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Lalu bagaimana Ustaz jika saya namanya hidup, Ustaz, saya pernah juga nyicip, ada juga di harta kami ini yang haram, pernah kami ya, sedekahkan. Loh, katanya nggak diterima. Iya, nggak diterima dalam artian nggak dapat pahala. Tapi kalau diniatkan untuk sedekah, untuk menggugurkan dosa, masih diterima. Artinya diterima untuk menggugurkan dosa, diterima untuk menggugurkan tanggungan, bukan diterima untuk mendapatkan pahala. Ini artinya dia taubat kepada Allah dan dia sadar ada sekian juta uang tetangganya, uang kawan di kantornya, ya,
yang belum dikembalikan, dia kembalikan. Dapat pahala enggak Ustaz dari sedekah itu? Enggak dapat. Tapi digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, selektif dalam memberikan sedekah, artinya upayakan beberapa orang ya yang mendapat, siapa saja yang diutamakan mendapatkan sedekah kita, Pak. Ya. Banyak saya sebutkan di antaranya. Di antara orang yang diutamakan mendapatkan sedekah kita, bantuan kita adalah kerabat, saudara yang punya hubungan silaturahim, punya hubungan kekerabatan. Artinya Bapak punya rizki, alhamdulillah Ustaz saya punya rizki tiap bulan lebih lah dari apa hajat saya dan sebagainya. Bapak coba lihat dulu ponaan, sepupu, cuy ya ponaan sepupu misan mindo, lihat ada ndak yang ndak sekolah, ada ndak yang ndak biasa bayar kuliahnya, bayar. Didahulukan, mereka didahulukan. Kenapa? Kata Nabi, di dalamnya ada dua pahala, pahala silah dan pahala sedekah. Ada pahala silahnya, itu pahala silaturahimnya, memperkuat persaudaraan. Yang kedua, ya, memperkuat, mendapatkan pahala sedekah. Yang kedua, siapa orang yang berhak mendapatkan bantuan sedekah kita? Ya fakir, miskin dan sebagainya. Tapi kalau ada fakir yang banyak nih, di kampung banyak orang miskin susah. Adalah orang miskin, orang fakir yang enggak pernah minta-minta. Itu diutamakan, Pak. Ya, orang fakir yang enggak pernah minta. Bapak pernah lihat, Pak? Pernah lihat atau pernah tahu? Ada orang, kita tahulah, ya, kacamata kita atau dugaan kita ini orang susah dari kerjaannya, tapi kayaknya enggak pernah minta-minta. Ada pembagian sembako enggak pernah kelihatan ngeyel-ngeyel. Apalagi kalau Bapak RT. Kayaknya orang itu susah tapi kayaknya enggak pernah daftar. Minta beras miskin lah minta. Atau kalau ada kurban, ya dia dapat, enggak pernah marah. Ini orang semacam ini luar biasa sekali. Diistilahkan dalam agama orang semacam ini afif. Istilahnya, Pak. Kalau perempuan afifah. Makanya kalau ada perempuan namanya afifah, ya, atau laki-laki namanya afif, itu orang, salah satu orang yang harga dirinya sangat mahal. Sampai dia miskin itu sangka orang kaya, Pak. Saking enggak pernah mintanya. Nah, kebetulan ibu saya namanya Afifah. Jadi pas namanya Afifah. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Ada orang-orang fakir, berikan sedekah kepada mereka. Orang-orang yang dikira orang dia itu kaya, padahal orang susah. Kenapa? Karena iffah, sifat ta'affuf, enggak pernah minta-minta sama orang. Bukan sombong, Pak, ya. Beda kalau sombong itu udah dikasih, enggak usah ngasih-ngasih saya, enggak. Itu sombong. Kalau ini enggak dia. Sebaliknya ada orang kaya, orang berkecukupan, tapi hatinya miskin. Itulah koruptor. Gaji 100 juta, 200 juta, tunjangan, uang makan, galu-galu dijamin, masih. Yang nemennya duit bencana kemarin, masih. Bencana, bayangkan. Dipangkas. Itu boro-boro nak jadi afif. Itu namanya tami', tamak, rakus. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kejam sekali
orang lagi susah dipotong juga. Nah, ini orang yang berhak atau yang diutamakan mendapatkan rezeki kita. Saudara, yang kedua orang fakir yang nggak pernah minta-minta. Yang ketiga orang soleh. Orang soleh, orang yang kita tahu akhlaknya bagus, sholatnya dijaga, ya, dan kelihatannya dia membutuhkan. Ya, apalagi dia membutuhkan. Kata Rasulullah, la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun naqi. Tidaklah memakan rezekimu, makananmu, kecuali orang yang bertakwa. Ya, makanya dulu sampai hari ini saya lihat orang Palembang itu senang ngenjo ustad itu. Ya, yang punya mangga ngenjo manggahnya, yang punya sayur ngenjo sayur. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita yakin makanan yang kita berikan dimakan jadi energi. Energinya dipakai untuk sholat, dipakai untuk zikir, dipakai untuk ya. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Yang berikutnya menyedekahkan yang baik dari hartanya. Ya, kalau mau sedekah beras misalnya, bapak makan berasnya apa? Patin, ya njuk patin. Jangan makan patin, nyedekahnya dulok, beras bulog, ya, beras raskin. Ya. Upayakan sedekahnya yang bagus. Kalau ngaji pakaian yang masih bagus. Ya, kalaupun bekas ya bekas yang bagus, bukan bekas yang nggak bagus. Ya. Apalagi bisa memberikan sedekah barang yang dia suka, pakaian yang dia suka misalnya, masya Allah. Yang terakhir, ya, atau sebelum terakhir, ya, jangan pernah merasa berjasa. Jangan pernah merasa punya jasa kepada orang yang disedekahi. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Suatu ketika nanti kecewa, Pak. Bersedekah sama orang. Tapi di hatinya merasa dia ini berjasa. Tahu-tahu orang itu enggak ngasih hormat dengan kita, biasa baik. Setelah diunjuk bantuan, diunjuk uang, biasa aja, nggak ada perubahan, tambah hormat misalnya, tambah enggak. Di hatinya, oh enggak tahu apa bahasa Palembangnya, kata agong nih, kurang apa aku baik sama dia. Akhirnya keluar kalimat-kalimat yang tidak seharusnya. Dan kalau dihayati, apa yang mau dirasa berjasa itu apa? Karena yang kita sedekahkan itu kan haknya orang miskin. Haknya orang miskin. Bahkan saya pernah membaca satu kisah menarik sekali, Pak. Jadi pernah terjadi kondisi paceklik di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Paceklik susah sekali. Sawah nggak ada, kebun nggak ada yang panen, hewan semua kurus kerempeng. Akhirnya ada orang maling. Ketika maling ketangkep, diserahkan ke Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin umat Islam, ini orang maling harta saya, potong tangan dia. Setelah diperiksa, ditanya sama sahabat Umar, kamu maling napo? Aku lapar ya Amirul Mukminin, dan aku sudah pernah minta ke mereka ini, tapi nggak dikasih. Apa kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Bebaskan dia dari potong tangan. Pukul orang kaya ini. Ketika ditelisik, kenapa kok ini dibebaskan? Sahabat Umar menggunakan ayat di dalam Al-Quran bahwasanya di hartanya orang kaya ada haknya orang miskin. Wa fi haqq, ya, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan di harta orang-orang kaya ada haknya orang miskin. Artinya dia ini maling, bukan maling hartanya orang kaya, dia ngambil haknya.
yang dititipkan Allah di wong sugih. Bukan maling namanya. Dibatalkan hukum potong tangan. Ya. Karena orang miskin tadi. Artinya apa? Kita itu Pak ketika ngasih uang, sedekah, itu bukan kita ngenjuk dia. Itu tuh hak dia yang dititipkan Allah di. Kok kita kemudian merasa berjasa? Tidak ada rasa berjasa. Ya, itu haknya orang miskin. Haknya orang fakir. Dan kalau dihayati lebih mendalam, bisa nggak Pak dibalik kondisinya? Kita yang jadi miskin, dia yang jadi kaya. Sesaat bagi Allah. Dan seketika itu kita akan sadar kita tak punya jasa apa-apa sama orang miskin. Kita tak punya jasa apa-apa. Justru kalau orang yang beriman, orang yang sudah ngaji, dia berterima kasih sedekahnya diterima. Ya, saya punya kenalan Pak, Masya Allah, ahli sedekah lah. Saya termasuk mengakui kalau beliau ini ahli sedekah. Di antara yang saya belajar dari beliau, setiap kali pernah di hadapan saya itu terjadi. Ketika ada orang minta bantuan, dikasihnya Pak. Kemudian yang dikasih tadi kan ngomong, makasih Pak Haji, makasih. Bu, saya yang makasih. Karena ibu nerima sedekah saya. Karena ibu mau bawa pahala untuk saya di akhirat. Terbalik Pak ya, justru dia juga pernah ngebantu di pesantren kami. Ketika ngebantu saya ucapkan, ya saya sedikit buka rahasianya, beliaulah yang membantu pembangunan masjid utuh Pak untuk pesantren saya. Bayangkan 3,5 miliar itu Pak dibantunya sama beliau ini Pak. Saya ucapin makasih Pak. Ustadz jangan makasih, saya yang makasih. Saya yang makasih Ustadz, mau pesantrennya saya bangunin masjid. Itu orang sudah sangat mendalami kalau dia merasa itu harta bukan harta dia. Luar biasa ya, beliau ini. Sampai hari ini pun saya nggak boleh ngasih tahu namanya karena itu rahasia yang amanah. Jadi saya ya, luar biasa Pak. Ya, kami dibangunkan masjid pesantren. Nah itu kalau yang masih belum ngaji ataupun belum meresapi ketika dia sedekah nggak diucapin terima kasih, marah dia. Wih, kata makasihnya kau nih. Nah, kata makasihnya ngenjuk sama sekali minta dia terima kasih. Nah, ini semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berlimpah dan kita bisa bersedekah. Bersedekah sampai pada derajat kita justru yang berterima kasih kepada orang yang mau menerima sedekah kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan membatalkan sedekah karena ragu kepada orang yang menerima. Ada orang datang atau apalah minta bantuan misalnya. Ini orang beneran enggak ya? Jangan dibatalin, kalau memang bisa kasih. Tapi kalau ada indikator kuat berbeda. Kalau cuma ragu antara ini baik atau enggak baik, kasih. Tapi kalau sudah ada indikator kuat, kita bahkan tahu wong ini enggak benar, ya jangan dikasih. Tapi kalau hanya sebatas ragu, dikasih. Itu sunnahnya. Yang berikutnya saya tambahkan beberapa poin sambil nunggu syuruk. Syuruk itu jam berapa Pak ya? Lewat 5.3 kalau tidak salah. Berarti 3 menitan lagi ya. Sunnahkan sedekah itu diam-diam. Afdolnya sunnah itu diam-diam. Bahkan disebutkan dalam hadis, saking rahasianya tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Tapi banyak orang sedekah tangan kirinya melok. Iya,
Bukan itu maksudnya. Bukan berarti sedekah itu tangan kanannya masuk, tangan kirinya ke belakang begini, bukan. Itu hanya kiasan saja, saking rahasianya sedekah itu. Tetapi dalam konteks tertentu, dalam momen tertentu, boleh menampakkan sedekah. Boleh menampakkan sedekah. Misal dengan kita menampakkan sedekah bisa memotivasi yang lain. Ya. Seperti hari ini donasi-donasi buat orang bencana, tidak apa-apa ditampakkan. Ya, agar memotivasi orang-orang lain juga membantu untuk bersedekah, tidak ada masalah. Ya. Masjid misalnya lagi melelang, Bapak Ibu, masjid seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang sudah hampir jadi, tinggal beberapa. Nah, kami membutuhkan ini pembuatan wudhu, ya, satu tempat wudhunya misalnya butuhkan 1,5 juta. Siapa kira-kira yang bisa bantu? Diem semua semasjid, nggak ada yang ngomong. Nah, gagal kita lelang ini kita nih. Tahu-tahu satu orang nunjuk tangan. Saya Pak, saya 1 keran, misalkan 1 tempat wudhu. Oh kalau saya 2 Pak, nggak masalah. Dia tampakkan sedekah. Karena tujuannya untuk bisa memotivasi yang lain. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran Al-Baqarah 271, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kau tampakkan sedekahmu itu bagus. Jika disembunyikan itu lebih bagus. Ya, artinya dua-duanya boleh. Yang terakhir, jangan menarik lagi sedekahnya. Biasa bukan sedekah ini nih Pak. Biasanya janji politik biasanya yang ditarik-tarik lagi itu. Dulu di Lampung Selatan, tepatnya Pak ini, saya ingat betul, saya mau ada calon gubernur kalau nggak salah, ya, ngasih mobil Terano buat lurah yang lurahnya suara dia menang. Kalau enggak menang ya ditarik lagi. Wah gagah bener Pak, sebelum pemilihan lurah kami punya Terano. Wah, Terano pada zaman itu gagah nian. Pengumuman kalah calon gubernurnya, ditarik lagi, ya Allah saya pakai motor dinas lagi. Oh melas nian. Nah, itu narik namanya. Itu bukan sedekah yang cair itu Pak. Balikin semuanya. Itu naudzubillah min dzalik. Itu bahkan seperti anjing yang memakan muntahannya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Baik, itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita memohon berharap kepada Allah melapangkan rezeki kita, rezeki anak turun kita, dan menjadikan kita min ahli sedekah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Baik, jika tidak ada, langan to galo caknya. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.